Bab 1128, Kaulah yang gila. Tony menangkap USB. Apa ini? Luke berkata, dari informasi yang saya kumpulkan, beberapa orang sedang bereksperimen dengan manusia super. Jantung Tony melonjak. Tony tahu bahwa ini tidak bisa dihindari, tetapi dia secara tidak sadar mengabaikannya. Sebagian besar organisasi yang terlibat dalam eksperimen semacam ini didirikan dan sebagian besar terlibat dalam penelitian pemerintah. Sepertinya ada tentara bayaran yang aktif di Timur Tengah dan Amerika Selatan yang melakukan pekerjaan kotor Amerika. Jika sesuatu terjadi, itu adalah perusahaan swasta yang jatuh, sementara tidak ada yang dikatakan sama sekali tentang keuntungan yang diperoleh Amerika. Stark Industries telah berkecimpung dalam bisnis senjata selama beberapa dekade, sudah bisa dianggap baik dari mereka bahwa mereka tidak pernah mencoba-coba proyek seperti ini. Luke tidak bisa diganggu untuk menebak apa yang dipikirkan Taipan itu. Dia hanya melanjutkan, saya pikir mereka akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Ini hukum Murphy, suatu hari, mereka akan menciptakan supervillain yang akan menjadi bahaya bagi masyarakat. Hati-hati, subjek tes ini mungkin tidak peduli dengan identitas CEO Anda. Tony tercengang. Apakah kamu tidak ingin bantuanku untuk berurusan dengan orang-orang itu? Tentu saja, Luke tahu bahwa Taipan itu mengacu pada orang-orang di balik eksperimen. Dia tertawa. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak pernah menunjukkan wajahku? Tony segera mengerti. Agar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lucas mengangguk. Anda memiliki Stark Industries di belakang Anda, tetapi itu juga berarti Anda harus tunduk pada aturan tertentu. Jika Anda melanggar aturan itu, Stark Industries tidak akan lagi menjadi tameng Anda. Tony terdiam. Dia sangat menyadari hal itu, itulah sebabnya dia tidak akan ragu untuk membunuh 100 teroris jika dia harus melakukannya. Menyelesaikan akun dengan Obaja dan mengurangi departemen senjata perusahaan semuanya telah ditangani secara internal. Menekan dalam sidang kongres adalah hal biasa bagi seorang pengusaha yang melindungi kepentingannya sendiri. Tapi Iron Man tidak akan berani langsung meledakkan perusahaan senjata itu. Perilaku Tony yang disengaja dan tidak terkendali berhenti pada dirinya sendiri. Itu adalah aturannya. Jika dia melanggar aturan ini, mereka yang berada di bawah perlindungan Stark Industries dan sekutunya akan menjadi orang yang menekannya. Stark Industries adalah perlindungan terkuat dan pengekangan terkuat, dan Tony tidak bisa menghindarinya. Bagi pasar Amerika dan pemerintah, dia harus menjadi pembuat aturan dan pelindung yang tegas. Melanggar atau menghancurkan aturan berarti menghancurkan Stark Industries, yang berarti menghancurkan dirinya sendiri. Luke tidak memukulnya lagi kali ini. Dia hanya berkata, orang biasa memiliki tanggung jawab mereka sendiri, dan begitu juga pahlawan super. Anda bisa memburu teroris di seluruh dunia, tapi saya bisa membunuh beberapa orang gila. Tidak ada perbedaan dalam hal menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Tony sedikit malu. Batman sangat sadar diri dan tidak peduli dengan status, tapi Tony peduli. Tapi sekarang setelah ditata untuknya, Taipan itu menyadari bahwa dia bertingkah sedikit seperti penjahat. Lucas mengubah topik. Kenapa masih ada luka di dadamu? Tony ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatakan yang sebenarnya. Saya memeriksa dengan spesialis top. Itu akan menjadi prosedur yang sangat berisiko. Luke memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah kamu serius? Tony tersenyum pahit. Pecahan peluru itu dekat dengan hatiku. Jika ada yang tidak beres, hatiku akan, dia membuat gerakan meledak-ledak. Meskipun dibesar-besarkan, itu sangat jelas berarti kematian. Berpikir sejenak, Luke mengangguk. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Aku akan memberikannya padamu besok malam. Mungkin berguna untuk penyakitmu. Tony tercengang. Kamu, tahu bagaimana melakukannya? Luke berkata, cedera eksternal yang normal baik-baik saja, tetapi untuk kondisi Anda, saya tidak begitu yakin. Jika kamu mulai bertingkah gila nanti, kamu bisa datang mencariku. Tony, apakah aku terlihat gila bagimu? Kaulah yang suka memakai pakaian hitam dan berpura-pura menjadi kelelawar. Terlalu malas untuk melihat ekspresinya, Luke melanjutkan, jaga rahasia yang akan kuberikan padamu. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Tony bertanya, apa itu? Luke berkata, sebuah obat, seorang teman mencurinya dari seseorang yang memiliki banyak pengaruh di dunia bawah. Tony membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Untuk bisa membuat Batman menganggapnya berpengaruh, itu pasti harus menjadi kekuatan dunia bawah yang merepotkan. Sementara Tony tidak takut dengan pasukan bawah tanah, dia tidak akan memprovokasi mereka. Lebih penting lagi, ini dicuri. Teman Batman mungkin juga bukan orang baik.
Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia dan Batman hanyalah pesaing-saingan, jadi dia adalah orang yang baik. Sesederhana itu. Itulah yang dikatakan Taipan pada dirinya sendiri. Dengan itu, Luke mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam. Saya pergi. Jangan ikuti aku. Tony mendengus secara refleks. Siapa yang mau mengikutimu? Tanpa menoleh ke belakang, Luke mengaktifkan kamuflase optiknya dan melebur ke dalam malam. Dia berkata, "Oke, kamu bisa membawa paparazzi pergi. Kamu pandai dalam hal itu." Tony memandang Manhattan di timur laut saat beberapa helikopter mendekat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Mereka sangat cepat. Seluruh pertemuannya dengan Batman memakan waktu sekitar 20 menit, dan paparazzi sudah datang bergegas. Namun dibandingkan dengan Batman yang pada dasarnya tidak berinteraksi dengan paparazzi, Tony yakin bisa menghadapi orang-orang ini. Setelah memberi perintah kepada Jarvis, BGM-nya berbunyi, dan setelan itu melayang ke langit dan terbang kembali ke Manhattan. Selama Anda tidak bisa mengejar saya, itu tidak masalah. Seorang Taipan tertentu hanya tumpul ini. Mengesampingkan Tony, yang telah meninggalkan helikopter begitu jauh di belakang sehingga mereka bahkan tidak bisa memakan debunya, Luke diam-diam pulang, melepas baju besinya, dan memasuki lab. Secara alami, pertarungan itu sebelumnya disengaja. Tony juga diam-diam menyetujui kemenangan Luke, jadi daftar kemampuan Taipan dalam sistem menyala lagi. Luke, yang terlalu asyik dengan penelitiannya, hanya merasakan setelah beberapa saat bahwa kemampuan Taipan itu meningkat dengan cepat baru-baru ini. Tidak seperti sebelum dia diculik, ketika dia malas dan tidak punya tujuan. Sekarang, energi sang Taipan terfokus pada dua hal, setelan jas, dan energi. Alasan dia memperlakukan energi sebagai entitas yang terpisah adalah karena Stark Industries sedang bersiap untuk melakukan proyek energi baru. Dibandingkan dengan reaktor seukuran kepalan tangan anak-anak dalam setelan logam, reaktor busur besar yang baru saja dirancang Tony memiliki banyak kekuatan. Selusin dari mereka akan mampu memberi daya sepertiga dari New York. Reaktor ini adalah rekan skala besar dari reaktor dalam setelan logam. Pada kenyataannya, itu memakan sedikit ruang meskipun sangat terkontrol, dan memiliki faktor risiko rendah, itulah sebabnya mereka dapat disimpan di ruang bawah tanah di Stark Tower. Pepper sudah menyebarkan berita di antara Dewan Direksi perusahaan. Setelah beberapa verifikasi, Luke mengkonfirmasi bahwa harga saham Stark Industries akan meroket lagi. Bagaimanapun, tim Jenny sudah memasuki medan perang, dan hanya menunggu untuk melakukan pembunuhan lagi. Kedua, apakah itu setelan utama Tony, Mark IV, atau Mark V Portable, mereka sangat menarik bagi Luke. Dengan Mark V, khususnya, Luke dapat membandingkannya dengan armor portabelnya sendiri dan membuat produk yang lebih canggih. Bab 1129, Pertemuan Pribadi, dan Kehidupan 1. Luke bukan Tony. Fisiknya sangat kuat, jadi perlindungan armor tidak begitu penting. Namun, bisa memakainya dengan cepat sangat praktis. Kabar baik lainnya adalah bahwa Tony telah membuat sedikit kemajuan dalam penelitian nanoteknologi pada armornya. Meskipun itu bukan perkembangan besar, Luke masih bisa mencoba menggunakan teknologi baru ini untuk membuat versi yang sangat sederhana dari Tousan Faces Armor. Jika dia bisa membuat sesuatu di mana penampilan luar seseorang tidak berubah, tetapi mereka memiliki bagian dari kemampuan baju besi, keluarganya akan mendapat manfaat darinya. Ini jauh lebih mudah daripada layanan Sentinel yang mencoba merebut kekuatan super dan memperkuat tubuh manusia. Selama keterampilan teknisnya memenuhi persyaratan, sisanya hanya masalah uang. Uang bukan masalah besar baginya sekarang. Pada saat yang sama, media berita Amerika meledak sekali lagi. Iron Man, yang baru saja menjalani sidang di Kongres, tertangkap kamera paparazzi dalam pertemuan malam pribadi dengan Batman. Ini adalah berita eksplosif. Setelah gempa California, Batman seolah menghilang, dan tidak ada tanda-tanda superhero nomor satu ini di Los Angeles. Dalam beberapa bulan terakhir, Batman telah beralih dari karakter utama dalam laporan media menjadi sidekick Iron Man. Sebagian besar waktu, dia disebutkan dalam kaitannya dengan Iron Man. Pada akhirnya, superhero ini tiba-tiba muncul lagi, dan dia pergi ke Stark Tower, membuktikan bahwa apapun yang terjadi sebelumnya tidak berdasar. Tapi bukan itu yang dipedulikan oleh orang-orang besar tertentu. Yang mereka pedulikan adalah bahwa dalam video yang diambil oleh paparazzi, Batman juga mengenakan setelan Batman baru yang terlihat 50 hingga 60% seperti setelan Iron Man. Setelah mereka bertemu, mereka terbang keluar dari Manhattan satu demi satu. Saat paparazzi membuntuti mereka, semua orang sekarang tahu bahwa keduanya mungkin bertengkar di pantai di Staten Island.
Meskipun Tony Stark muncul di pertemuan bisnis keesokan harinya seperti tidak ada yang luar biasa, media berita menggunakan keterampilan pro mereka dalam omong kosong dan representasi yang salah untuk menciptakan segala macam drama. Batman mencuri teknologi baju besi Iron Man, pertengkaran hebat dan perkelahian, dan shock. Setelah tidak bertemu selama setengah tahun, keretakan mengejutkan dalam hubungan Iron Man dan Batman, dan Bat Iron CP dalam bahaya, dan inilah alasannya, banyak headline berkembang seperti lalat. Tentu saja, headline terakhir di beberapa situs internet itu diikuti oleh sekelompok besar wanita yang bersemangat. Berita ini adalah pesta untuk masyarakat umum. Banyak petinggi mulai gelisah lagi. Misalnya, anggota Kongres yang baru saja ditampar wajahnya mungkin sedang memikirkan sesuatu seperti, dia bisa menyentuhnya, tapi kita tidak bisa. Tony lebih suka memberikan teknologi baju besi kepada yang tidak dikenal seperti Batman daripada ke Amerika. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Tony di Kongres kemarin. Untuk sesaat, saluran telepon pribadi dari banyak orang penting berdering tanpa henti, dan setiap percakapan seringkali memakan waktu lebih dari 10 menit. Pertemuan pribadi mereka juga meningkat secara signifikan, dan putaran skema melawan kostum Iron Man dimulai. Tony Stark sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia kembali ke menara dan mulai bekerja. Meskipun Batman telah memberinya pelajaran lain, keengganan Tony untuk mengakui kekalahan tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, dia terinspirasi lagi, dan muncul dengan banyak ide untuk meningkatkan armornya. Dalam arti tertentu, Tony dan Luke merasakan hal yang hampir sama setiap kali mereka bertemu, mereka tidak bisa tidur jika tidak segera menguji ide-ide baru mereka setelah itu. Pada titik ini, siapa yang tahu apakah Tony yang telah menyesatkan Luke, atau sebaliknya. Setelah bermain-main di bengkel dengan semangat tinggi, Luke pergi ke Stark Tower pada malam berikutnya dengan batch pertama obat Blood Orchid yang baru saja dia buat. Kali ini, dia langsung meretas sistem keamanan Stark Tower untuk memberitahu Jarvis kapan dia akan datang. Jarvis segera memberitahu Tony, yang baru saja bangun dan sedang bekerja. Atas instruksi Tony, Jarvis membuka pintu lift di tempat parkir bawah tanah untuk Luke, yang tidak terlihat. Melihat setelan Batman setelah Luke membatalkan mode siluman, pihak teknologi Tony tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Dia memproyeksikan gambar dari umpan pengawasan Jarvis dan berkata, ada banyak masalah dengan teknologi siluman Anda. Emisi panas adalah masalah, dan distorsi cahaya yang ditimbulkannya tidak dapat menipu Jarvis. Itu hanya cukup baik untuk mendapatkan pengawasan elektronik. Luke terlalu malas untuk mendengarkannya. Daftar kemampuan Taipan baru saja disegarkan di sistem, Luke bisa melakukan modifikasi sendiri setelah ini. Baiklah, armorku hanya memiliki beberapa kekurangan kecil, tapi ada lubang besar di dadamu. Menurut Anda siapa yang memiliki masalah yang lebih besar? Tony tersedak. Dia bisa menghibur dirinya dengan kata-kata, meskipun aku memiliki lubang di dadaku, baju sirahku kuat. Tapi di depan Batman, hanya bisa dikatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing. Dia lebih suka percaya bahwa itu karena pihak lain memiliki fisik yang lebih kuat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa kostum Batman generasi pertama tidak memiliki sistem propulsi yang mendukung. Batman sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bergerak seperti biasa. Setelah menyela ocehan Taipan, Luke tidak membuang waktu. Dia hanya membuka pendingin perak kecil yang dia pegang. 12 tabung reaksi kaca terletak di ceruk, masing-masing berisi 100 mm cairan merah muda. Tony melangkah maju. Apa ini? Saya menyebutnya kehidupan satu. Luke dengan santai datang dengan nama produk. Lebih khusus lagi, itu harus memungkinkan cedera eksternal pulih dengan sangat baik, dan sebagian besar patah tulang dan luka akan sembuh dalam 3 hingga 5 hari. Tony terkejut. Apakah kamu serius? Jika orang biasa secara tidak sengaja terpotong oleh pisau dapur, akan memakan waktu sekitar 5 hari untuk pulih sepenuhnya. Luka yang dimaksud Luke pasti berasal dari pertempuran, sudah cukup bagus untuk pulih dari sesuatu seperti itu dalam 1 atau 2 bulan. Patah tulang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh, sekitar 2 hingga 3 bulan. Lukas mengangguk. Tapi ini dicuri. Saya tidak memiliki informasi tentang komponennya. Anda harus melakukan analisis dan mengujinya terlebih dahulu. Petik 2. Mengatakan itu, dia mengeluarkan USB. Ini adalah beberapa informasi tentang obat serupa yang digunakan oleh kekuatan dunia bawah itu. Itu untuk Anda. Ada pertanyaan lagi. Tony mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Dia adalah seorang pengusaha, dan reaksi pertamanya ketika dia menghadapi suatu situasi selalu, apa masalahnya? Mengapa Batman memberikan Life 1 tanpa bayaran jika itu memiliki efek ajaib seperti itu?
Jika itu orang lain, Tony akan langsung curiga ada yang salah dengan obatnya. Tapi di depan Batman, dia lebih suka mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang diinginkan pihak lain sebagai gantinya. Lukas tertawa. Sederhana saja, selama Anda mengetahui fungsi dan efek samping Life 1 dan berbagi penelitian dengan saya dapat terus melakukan lebih banyak tes untuk Anda. Jantung Tony melonjak. Sesederhana itu. Lukas berkata, tentu saja. Jika tidak ada efek samping yang tidak dapat diterima, itu adalah obat yang menyelamatkan jiwa yang dapat menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat. Aku butuh sesuatu seperti itu. Tony merasa bahwa dia sedang dipandang rendah lagi. Dia berpikir tentang transaksi bisnis, sementara Batman berpikir tentang menyelamatkan nyawa. Bab 1130, Paruh Waktu, Pengembalian, dan Perebutan Kekuasaan. Sial, bukan Batman. Mengapa Anda mencuri pekerjaan malaikat? Sang Taipan memelototi kepala Arang di depannya dan mengutuk dalam hati. Sesaat kemudian, dia menutup kotak itu. Sepakat. Lukas mengangguk puas. Jarvis, bantu aku membuka pintu lift. Saya pergi. Melihatnya berjalan ke lift, Tony mau tidak mau bertanya, "Hei, bagaimana cara memberimu hasil penelitian?" Luke memberinya USB tanpa melihat ke belakang. "Ada cara untuk menghubungi saya di dalam." Tony menangkapnya. Luke berkata, "Anda dapat meninggalkan pesan jika Anda membutuhkan bantuan. Tentu saja, sebaiknya di malam hari." Bibir Tony berkedut. "Kamu bukan kelelawar, kan?" Bayangan roh kelelawar besar yang berkeliaran di gua yang gelap pada siang hari muncul di kepalanya, dan dia merasa itu cukup lucu. Luke menoleh, dan lensa merah darahnya tampak berkedip dengan jijik. "Tidak, Batman hanya pekerjaan paruh waktu, itu seperti bagaimana peran utama Anda adalah CEO Stark Industries." Petik 2. Tony kehilangan kata-kata. Dia telah menjadi CEO selama lebih dari 10 tahun, dan baru beberapa bulan sejak dia memulai pekerjaan paruh waktu sebagai Iron Man. Batman ada benarnya, dan Tony tidak bisa membantahnya. Tony merenung saat Luke turun dari lift. Setelan Batman 2.0 bukanlah sesuatu yang biasa. Itu sedikit di bawah level Mark 4, tetapi hanya 30% paling banyak. Juga, sebagai seorang jenius dalam pengembangan senjata, Tony tahu bahwa cara kostum Batman dan Iron Man dirancang tidaklah sama. Sebagai armor tipe pendukung untuk digunakan di kota, sistem tenaga untuk Batman Suite 2.0 tidak lebih buruk dari Mark 4, dan praktis tidak ada sistem senjata yang terpasang. Tapi itu juga jauh lebih sembunyi-sembunyi dan gesit daripada Mark 4. Bahkan jika Tony mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem siluman Batman, dia baru saja mengomel. Selalu ada kekurangan dalam setiap produk nyata. Produk yang sempurna hanya ada dalam mimpi, seorang desainer hanya bisa membuat pilihan berdasarkan kebutuhan praktis. Performa kostum Batman saat ini sudah cukup untuk memenuhi persyaratan Batman, jadi itu adalah produk tingkat menengah. Itu benar, itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata paling banyak, dan tidak lebih. Armor terbaik akan selalu menjadi armor Mark saya. Sang Taipan mengambil keputusan, tetapi ketika dia berbalik dan melihat pendingin yang berisi Life 1, ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Baik, hidupnya yang kecil juga sangat penting. Jika dia tidak hidup untuk melakukan penelitian, setelan logam akan cepat menjadi usang. Sedikit tertekan, Tony berjalan mendekat dan mengambil pendingin. "Jarvis, siapkan pesawat pribadiku. Aku akan kembali ke Villa Malibu." Dia biasanya suka bola-balik antara New York dan Los Angeles dengan setelan logamnya, yang jauh lebih cepat daripada pesawat pribadi. Namun, dengan Life 1 pada dirinya, mustahil bagi Luke untuk terbang dengan kecepatan supersonik dengan hal yang begitu penting. Dia hanya bisa mengambil pesawat kembali. Syukurlah, dia masih bisa bekerja di pesawat, jadi tidak membuang-buang waktu. Memikirkan itu, Tony mengenakan baju besinya dan terbang langsung ke lapangan terbang pribadinya. Luke merasa sangat ceria. Dia terlalu buruk dalam penelitian, bahkan di bidang farmasi yang tidak terlalu diperhatikan Tony. Bahkan mengabaikan kilasan inspirasi yang didapat Tony sebagai protagonis, Luke tidak dapat dibandingkan dengan Stark Industries, yang dapat membentuk tim peneliti farmasi lengkap kapan saja. Itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keuntungan luar biasa dari ketenaran dan kekuasaan. Untungnya, Luke tidak terlalu peduli dengan kehormatan. Kali ini, dia telah merefresh kemampuan Taipan di sistemnya. Dia harus memberikan sesuatu kepada Taipan sebagai balasannya, membantunya mengobati kebodohannya akan cukup untuk menenangkannya. Dia bisa menggunakan kekuatan Tony untuk menyelesaikan penelitiannya tentang Life 1, dan Luke memiliki bahan mentah yang paling penting, ekstrak Blood Orchid.
Tidak perlu khawatir dia akan dikeluarkan dari permainan. Bukan karena Luke mewaspadai Tony, tapi karena Life 1 mungkin benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dalam studi pendahuluannya, obat yang dibuat dari ekstrak Blood Orchid ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengobati luka luar hanyalah fungsinya yang paling sederhana dan paling jelas. Sloan mengatakan bahwa itu juga dapat mengobati kerusakan pada tubuh dan otak yang disebabkan oleh ledakan fisik dan pemotretan kurva. Ini adalah kerusakan pada tingkat genetik. Sloan pada dasarnya membuat ban mobil dari emas dan memamerkannya di jalanan. Jika Tony Stark tahu tentang ini, dia pasti akan mengutuk Sloan karena menyia-nyiakan harta karun seperti itu. Namun, itu sudah cukup bagus jika ada hasil dari penelitiannya tentang Life 1 dalam beberapa bulan. Tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Luke dengan cepat mengurangi kegembiraannya dan kembali ke pekerjaannya sendiri. Yang paling penting untuk saat ini adalah masih menyelesaikan instance kecil yaitu layanan Sentinel. Satu set atau bahkan beberapa set armor yang cocok akan menggandakan keuntungan dari instance ini. Dia harus bersiap sedini mungkin. Beberapa hari yang damai berlalu. Luke memindahkan Carol dan Lorna ke gedung apartemen lain, di mana mereka terus bersembunyi. Wajah mereka baik-baik saja sekarang, tetapi sistem 1000 wajah tidak dapat mengubah sosok mereka. Perbedaan tinggi yang mencolok antara kedua gadis itu akan dengan mudah menarik perhatian. Stasi dan dua gadis lainnya sudah pindah ke asrama karyawan yang disewa perusahaan rekaman. Dengan karyawan lain sebagai perlindungan dan tidak ada ancaman dari layanan Sentinel, mereka sangat aman. Di sisi lain, meja tinggi masih sunyi, dan tidak ada yang bergerak melawan Bugiman. Menurut Gianna, meja tinggi saat ini sedang terlibat dalam perebutan kekuasaan, yang disebabkan oleh gerakan Bugiman John baru-baru ini. Mengikuti kebangkitannya seperti yang direncanakan, dia akhirnya menyelesaikan upacara penobatan dan secara resmi menjadi kepala keluarga. Santino sudah mati, tetapi hadiah yang dia berikan masih berlaku. Meskipun sangat aneh bahwa hadiah yang diberikan oleh Santino yang sudah mati adalah untuk membalaskan dendam saudara perempuannya yang masih hidup, Gianna, 10 juta dan hadiah kontribusi khusus akan menarik gelombang pembunuh bayaran lainnya. Namun, kepala mereka yang ingin menghasilkan banyak uang sedikit mendingin setelah apa yang terjadi pada Tarasov, Santino, dan persaudaraan. Hanya sedikit pembunuh yang berani mengambil hadiah ini, kesempatan untuk membunuh lebih dari 100 pembunuh dalam sekali jalan pasti tidak akan muncul lagi. Lebih penting lagi, Bugiman John lah yang telah melanggar aturan sumpah darah. Bukan saja dia membunuh Gianna, dia bahkan membunuh Santino, kliennya. Namun, sebagai salah satu dari 12 anggota High Table, Gianna menolak untuk mengumumkan pengucilan atau hadiah, karena dia menyarankan bahwa hadiah Santino melanggar aturan. Tidak masuk akal jika Santino dapat menggunakan hadiah High Table untuk memberikan hadiah pada salah satu dari 12 anggota, sementara High Table bersikeras bahwa John memenuhi sumpah darah. Jika 12 anggota menerima perilaku ini, maka semua orang dapat mengeluarkan komisi di masa depan dan saling membunuh, dan meja tinggi harus terus memberikan hadiah. Meja tinggi dibagi tentang masalah ini. Meskipun dia belum menjadi salah satu dari 12 ketika Santino memberi John komisi, Gianna adalah salah satu dari mereka sekarang. Jika sumpah darah yang dibuat oleh High Table dapat digunakan untuk memaksa seorang pembunuh membunuh salah satu dari 12 anggota, dan mereka harus berhasil tidak peduli apa, lalu apa gunanya otoritas dan kecerdasan 12 anggota. Bab 1131, Penggalian tanpa akhir perusahaan. Jadi, tidak sulit untuk memahami sikap Gianna sekarang. Bugiman John tidak hanya membiarkannya pergi, dia juga membantunya menyingkirkan Santino dan mendapatkan posisi kepala keluarga. Secara alami, dia tidak mau mengakui karunia itu. Segera setelah persaudaraan mengirim pembunuh elit untuk ikut campur dalam pertempuran untuk posisi kepala keluarga, Bugiman John segera pergi untuk membunuh 19 pembunuh legendaris Sloan. Dalam situasi ini, bahkan seorang idiot pun dapat mengetahui bahwa Bugiman dan Gianna bersekongkol. Pada saat yang sama, hanya seorang idiot yang akan memberitahu High Table untuk berurusan dengan Bugiman John. Gianna baru saja menjadi salah satu dari 12, dan posisinya belum stabil. Tapi selama dia memiliki Bugiman sebagai sekutu, dia memiliki kartu truf yang mematikan. Jika ada yang menyuarakan persetujuan untuk pengucilan dan hadiah kali ini, kemungkinan besar Gianna akan dengan senang hati memberikan nama pria itu kepada Bugiman. Bahkan 12 anggota tinggi dan perkasa tidak ingin memprovokasi iblis malam saat ini. Orang ini telah pensiun 4 tahun lalu karena suatu alasan, tetapi ketika dia menjadi aktif kembali, dia secara tak terduga menakutkan. Sebagai perbandingan,
Persaudaraan dan Tarasov memiliki terlalu banyak kematian baru-baru ini, meninggalkan banyak wilayah, dan semua orang dapat mengambil bagian. Ini melibatkan risiko rendah dan menghasilkan lebih banyak keuntungan, itu jauh lebih hemat biaya daripada berurusan dengan si brengsek itu, serigala penyendiri yang tangguh. Berkat usaha Giana, kedua belas anggota High Table hanya bisa mengesampingkan hukuman Bugiman John untuk saat ini. Ketika Luke mengetahui hasil ini, dia hanya bisa meratap. Tapi dia tidak bisa berteriak pada Giana, mengapa kamu begitu proaktif? Dia hanya bisa menahan diri. Itu juga bagus untuk mengesampingkan meja tinggi untuk saat ini. Mustahil bagi kekuatan bawah tanah sebesar itu untuk menghilang. Setelah dia selesai dengan layanan Sentinel, dia akan kembali dan perlahan-lahan mencukur domba di meja tinggi. Ketika saatnya tiba, pengalaman dan poin kreditnya tidak akan bisa lolos. Setelah Luke asyik dengan pekerjaannya selama beberapa hari, Selina tiba-tiba mengangkat sesuatu saat makan malam. Hei, apakah kamu benar-benar tidak akan memeriksa penggalian yang dilakukan perusahaan real estate di sebelah? Lukas tercengang. Penggalian. Tunggu, apakah mereka masih menggali? Selina menatapnya tanpa berkata-kata sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun tempat kami kedap suara, penghuni lain tidak tahan lagi. Sesekali, mereka mendengar deru mesin, seolah-olah tambang sedang dibuka. Ketika saya pergi bekerja di pagi hari, Karen bahkan menghentikan saya dan menyuruh saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Luke menggaruk kepalanya karena malu. Dia benar-benar telah melupakannya. Beberapa hari setelah Foggy mengatakan bahwa perusahaan real estate misterius telah pindah dan diam-diam mengerjakan proyek tersebut, Luke mengirimkan drone mini untuk melihatnya, dan menemukan bahwa mereka sedang menggali lubang. Apapun tujuan perusahaan real estate itu, sama sekali bukan perbaikan sistem saluran pembuangan yang mereka bicarakan. Karena nilai bangunan itu sama sekali tidak membutuhkan saluran pembuangan yang berdiameter 10 meter. Tidak penting mengapa mereka menggali, yang penting adalah setelah dia memberitahu Foggy, orang-orang dari markas besar New York dan Departemen Kota telah datang, tetapi tidak ada yang terjadi. Jelas, mereka memiliki pengaruh yang dengan mudah menghentikan otoritas. Tidak mudah membuat departemen-departemen ini dengan sengaja melanggar hukum, tetapi sangat mudah bagi mereka untuk membuat prosesnya kurang efisien dan menunda konstruksi selama beberapa bulan. Luke juga tidak punya bukti. Mengatakan bahwa mereka sedang menggali lubang dan membuat obat-obatan terlarang sepertinya terlalu keterlaluan, jadi dia mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Selina, dia akhirnya ingat. Menggosok dagunya, dia menatap Selina dan berkata, mengapa kita tidak melihatnya malam ini? Selina berkata, oke, Luke jarang mengajaknya untuk melihat lampu malam lagi, dan itu sedikit membosankan memukuli penjahat sendirian. Dia merasa bahwa alasan utamanya adalah karena dia tidak mencolok seperti Luke. Dia hanya mematahkan tulang dan mengirim rumah sakit serangkaian pasien baru, dan menyebutnya sehari. Ketika dia pergi dengan Luke, dia selalu bisa menemukan kesenangan baru dalam operasi kecil ini. Dengan hanya beberapa kalimat dan beberapa gerakan, beberapa hooligan ini akan sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka, itu penuh dengan humor hitam. Pada awalnya, dia menolak minat sakit semacam ini. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Luke membuat para penjahat ini mengosongkan celana mereka dan langsung menuju mobil patroli untuk menyerahkan diri, obat-obatan terlarang di tangan mereka, dia jatuh cinta dengan perasaan ini. Sedangkan untuk baunya, itu tidak ada. Setelan baru benar-benar menghalangi aroma, dan kekacauan itu pada dasarnya ada di celana hooligan. Paling-paling, dia hanya bisa melihat noda air. Hanya para hooligan, yang memiliki ekspresi rumit dan menyakitkan, yang tahu bagaimana rasanya berlari dengan kotoran di celana mereka. Luke dan Selina setuju bahwa mereka tidak terburu-buru, dan mereka menyelesaikan latihan harian dan pekerjaan mereka terlebih dahulu. Pada pukul 9, 2 orang dan 1 anjing mengenakan setelan siluman mereka dan meninggalkan rumah. Itu terlalu dekat dengan rumah mereka di Clinton, dan Luke serta Selina harus melewati lorong bawah tanah sebelum kembali 2 kali lipat. Penghuni gedung apartemen pada dasarnya telah pindah. Sebagian besar unit gelap, dan tampak seperti bangunan berhantu, yang memudahkan Luke, Selina, dan anjing untuk menyelinap masuk. Mencapai lubang, Luke melihat ke bawah dan sedikit terkejut. Dia berkata melalui komunikasi internal, ini, setidaknya 20 meter, kan? Selina berkata, saya di sini beberapa hari yang lalu, tetapi mereka belum terlalu dalam. Juga tidak ada terpal plastik di bagian bawah. Luke berkata, ayo turun dan lihat. Itu bukan hanya sepotong terpal, plastik menutupi seluruh lubang dan menyembunyikan bagian bawah dari pandangan.
Melihat ke bawah, tidak ada yang bisa dilihat kecuali bayangan yang ditimbulkan oleh cahaya pada plastik, beberapa adalah sampah yang tidak bergerak, dan beberapa adalah sosok dan mesin yang bergerak. Ketika mereka masuk, mereka tidak hanya mendengar dengungan yang dikeluhkan warga sekitar, mereka juga mendengar suara decitan yang lebih tidak menyenangkan, seperti gesekan logam di atas batu. Mereka masuk dan melihat sesuatu yang tampak seperti mesin bor terowongan skala kecil sedang bekerja. Lukas tercengang. Bagaimana mereka membawa ini? Selina juga tercengang. Bahkan jika itu adalah mesin bor terowongan skala kecil, masih akan sulit untuk memindahkannya secara diam-diam ke daerah Clinton di bawah pengawasan banyak orang. Tapi perusahaan real estate telah melakukannya. Setelah bergerak melewati terpal, Luke dan Selina bersembunyi di sudut dan tidak bergerak maju saat mereka melihat mesin mengebor pintu batu. Sesaat kemudian, Selina hanya bisa bertanya, pintu ini tidak terlalu besar. Mengapa mereka tidak menggali saja dari samping? Lukas menggelengkan kepalanya. Pintu ini hanya satu sisi saja. Anggap saja itu sebagai kotak batu. Selina mengangguk dan mengajukan pertanyaan kedua. Ada yang salah dengan pintu batu ini. Mengapa tidak ada tanda di atasnya setelah sekian lama? Luke berkata, pasti ada yang salah. Dari penuturan warga, mesin sudah bekerja beberapa hari, tapi pintu batu ini masih utuh. Bukan hanya kokoh, mungkin ada alasan lain. Bab 1132, Pertempuran, Kenalan. Luke memang tidak tahu persis terbuat dari apa pintu batu ini. Tapi seperti bagaimana kulit destroyer tidak rusak bahkan setelah terkena peluru armor piercing dari jarak dekat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan ilmu pengetahuan bumi saat ini. Meskipun hal yang tidak diketahui ini mungkin mengandung manfaat, itu juga bisa menjadi jebakan. Itu tidak layak bertindak membabi buta. Juga, akan sangat sulit untuk memindahkannya, jadi Luke tidak mengejarnya lebih jauh. Saat mereka berbicara, Luke mendengar beberapa aktivitas. Dia menggunakan kemampuannya untuk menyelidiki bagian atas lubang sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Daredevil dan mantan pacarnya ada di sini. Jangan bergerak nanti, akan mudah bagi orang ini untuk mendeteksi kita dengan pendengarannya. Selina berdiri diam dengan patuh, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mantan pacar. Bukankah dia takut Karen akan kabur? Merenung sejenak, Luke berkata, bagaimana jika dia memperlakukan mereka berdua dengan cara yang sama? Selina bertanya, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Luke berkata, saya masih anak-anak, saya bahkan belum berusia 20 tahun. Saya tidak memiliki pengalaman sebanyak pria berusia 30 tahun. Selina, hehe. Setelah membicarakan komunikasi internal sebentar, Matt dan mantannya muncul di atas lubang. Tapi sebelum mereka bisa turun, beberapa sosok merah berlari keluar dari kegelapan dan mengepung mereka. Lukas menyipitkan matanya. Ninja berbaju merah. Tangan. Matt dan mantannya mungkin telah memberitahu para ninja, yang pasti tidak ada di sini sekarang, atau Luke akan menyadarinya lebih awal. Selina bertanya, apa yang dilakukan ninja-ninja itu? Saya belum pernah melihat mereka baru-baru ini, jadi saya pikir mereka menyerah di daerah Clinton. Luke berkata, mari kita lihat dulu. Duo di atas jelas tidak banyak bicara dengan tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka maju dan segera mulai berkelahi. Namun, mereka kalah jumlah. Hanya dalam beberapa menit, keduanya mengalami kerugian, dan Matt dengan tegas menyeret mantan pacarnya pergi. Jelas bahwa orang ini telah mempelajari pelajarannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa masuk dalam situasi tertentu, atau gegar otak, panah penenang atau sesuatu yang serupa menunggunya. Melihat gambar yang dikirim oleh drone di atas lubang, Selina tiba-tiba berkata dengan bingung, tidakkah menurutmu pemimpin ninja ini terlihat familiar? Mata Luke berbinar. Iya, saya menikam kepalanya dengan pisau terakhir kali, dan saya melihatnya mati di depan kami. Pikiran melintas di benak Selina, dan dia terkejut. Kelompok ninja di sebelah sungai itu. Tapi bukankah kamu membunuh mereka dengan pisau? Lukas mencibir. Saya juga sangat tertarik dengan itu. Membangkitkan orang mati bukanlah hal yang biasa. Ayo pergi. Selina bertanya, apakah kita tidak akan berurusan dengan mereka? Luke berkata, pantau situasinya dulu. Tangan tidak akan hanya memiliki beberapa ninja ini. Biarkan mereka tetap hidup dan lihat apakah kita bisa melacak mereka ke sarang mereka. Ini semua adalah pengalaman dan poin kredit yang telah dikirim ke pintunya. Akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Dia tidak akan membunuh ninja-ninja ini dengan mudah, siapa tahu, mereka mungkin hidup kembali setelah beberapa hari. Hidup kembali sekali setelah dia membunuh mereka sudah merupakan keajaiban. Jika mereka melakukannya lagi untuk kedua kalinya,
itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Dia tidak akan bisa menerima keluhan ini. Menyelinap keluar, Luke memasang kamera pengintai di berbagai tempat yang tidak mencolok di sekitar gedung untuk memantaunya. Pagi-pagi keesokan harinya, Luke pergi ke kantor Foggy dan menyuruhnya mencoba membujuk para penghuni yang belum pindah untuk menerima syarat dan pindah dari gedung apartemen. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Foggy berubah jelek. Apa ini berbahaya? Luke tidak memberinya jawaban langsung. Dia hanya berkata, saya melihat gerakan aneh dengan orang-orang yang keluar masuk gedung. Mereka bukan penjahat kecil-kecilan. Setiap penduduk yang masih ada mungkin akan ditarik jika terjadi sesuatu. Foggy tidak meragukan Luke. Luke telah membuktikan karakternya melalui sumbangan dan tindakannya. Lebih penting lagi, dia menemukan Luke enak dipandang, jadi dia mengangguk dan setuju. Sebenarnya, perusahaan menawarkan kondisi yang layak untuk relokasi. Keluarga yang tersisa sudah terbiasa dengan tempat itu, dan keamanan publik menjadi jauh lebih baik, itulah sebabnya mereka menolak untuk pindah. Jika saya menjelaskan situasinya, mereka mungkin akan mendengarkan. Lucas mengangguk. Daerah Clinton berada di pusat Manhattan. Reputasinya yang terkenal telah dengan sengaja dibuat oleh Kingpin dan geng-geng lainnya. Dengan beberapa proyek rekonstruksi dan renovasi, banyak modal akan masuk, dan harga real estate akan meroket. Ada banyak geng yang bersembunyi di gedung apartemen tua untuk menjual obat-obatan terlarang. Geng yang beroperasi di luar gedung apartemen mewah sangat jarang. Pada saat yang sama, harga properti yang tinggi akan menyebabkan pajak yang tinggi, dan NYPD harus memperhatikan keamanan. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi geng manapun untuk melakukan bisnis ilegal di wilayah Clinton. Tidak ada yang bodoh. Setiap orang yang memiliki real estate di daerah Clinton bertujuan untuk menghasilkan uang suatu hari nanti. Sewa rumah di Clinton tidak tinggi, tetapi harga properti selalu tinggi. Melalui koneksi Jenny lah Luke dapat membeli gedung 5 lantainya. Kalau tidak mungkin membeli tempat hanya dengan mengandalkan uang saja, pemilik hanya akan menunggu harga terus meningkat. Sebagian besar orang yang tinggal di gedung apartemen itu adalah penyewa, bukan pemilik. Mengingat lokasinya yang strategis dan kemampuannya untuk menghemat biaya perjalanan, banyak orang enggan untuk pergi. Sekarang mereka harus mempertimbangkan hidup mereka, bagaimanapun, mereka pada akhirnya akan memilih untuk menjauh. Setelah itu, Luke hendak pergi. Kabut menghentikannya. Luke menunggu beberapa detik, tetapi sebelum si gemuk bisa mengatakan apa-apa, dia melihat ekspresi ragu-ragu di wajah si gemuk, dan ingin tertawa. Berkabut, aku bukan wanita. Ada apa dengan ekspresi canggung itu? Jangan katakan bahwa Anda akan keluar dari lemari. Saya tidak membeda-bedakan, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan pihak itu. Petik 2. Foggy mau tidak mau mengangkat jari tengahnya, dan semuanya kembali normal. Kamu tahu bahwa kita hampir selesai dengan proyek rekonstruksi masyarakat. Lucas mengangguk. Proyek rekonstruksi telah diluncurkan beberapa hari sebelum Natal tahun lalu. Itu sudah pertengahan Februari, dan harus selesai dalam 2 bulan. Apa, Anda kekurangan uang, dan Anda takut seseorang akan menimbulkan masalah? Dia dengan santai menyebutkan kemungkinan terbesar. Kabut menggelengkan kepalanya. Tidak, kami mengawasi itu, dan itu sudah cukup. Yang benar adalah bahwa mereka memang sedikit kekurangan dana. Foggy sudah siap untuk mengambil bagian dari 50.000 bulan ini, yang diterima perusahaan sebagai kontribusi reguler, untuk menutupi defisit ini. Luke bertanya, jadi apa masalahnya? Foggy berkata, sebenarnya, saya pikir itu bisa dianggap sebagai hal yang baik, tetapi ada sedikit masalah untuk saat ini. Luke berkata, katakan padaku. Saya bernilai ratusan ribu dolar per menit. Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan kata denganmu. Kabut tercengang. Bukankah itu seharusnya menjadi garis saya, sebagai pengacara? Padahal, secara teori saya hanya bernilai beberapa ratus dolar per jam. Membakar ucapan pembukaan Luke yang mengerikan, Foggy tetap menjelaskan detailnya. Ternyata, masalahnya ada pada tim konstruksi sementara, tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang buruk. Bab 1133, membawa batu bata selamanya sehingga Anda tidak perlu makan kotoran. Atas saran Luke, tim konstruksi sementara telah dibentuk, dengan Foggy dan yang lainnya mengawasi dan memeriksanya sesekali. Tanpa diduga, dalam 2 bulan ini, itu mulai terlihat seperti perusahaan renovasi yang sebenarnya. Berdasarkan pemahaman Luke dari kehidupan sebelumnya, tim ini sudah menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi kontraktor resmi. Foggy, Karen, dan para pekerja renovasi veteran bertanggung jawab atas berbagai bagian pekerjaan. Foggy dan Karen memiliki keterampilan manajemen yang baik,
dan para pekerja veteran sangat berpengalaman. Ditambah dengan sumbangan dari Luke, tim sementara memiliki lingkungan yang baik untuk bekerja. Sekarang, tim ad hoc ini entah kenapa telah berbentuk perusahaan renovasi yang masih baru, dan beroperasi dengan baik. Beberapa orang tergerak. Di akhir rekonstruksi komunitas, para pekerja tua dan selusin anak, temporer, menemukan Foggy dan berkonsultasi dengannya secara serius apakah mereka dapat mendirikan perusahaan renovasi resmi atau tidak. Sebuah perusahaan renovasi dengan lebih dari 20 orang sudah dapat melakukan pekerjaan profesional untuk rumah biasa. Foggy tercengang oleh proposal yang tidak terduga. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat selama 2 hari, dia dan Karen membantu para pekerja lama menganalisis kelayakan rencana semacam itu. Kesimpulan akhir mereka adalah bahwa itu mungkin. Tetapi setiap bisnis yang baru dibuka akan selalu memiliki masalah, dan itu membuat kerugian pada tahap awal. Beberapa bisnis tidak kehilangan uang saat mereka dibuka. Satu-satunya perbedaan adalah untuk berapa lama dan berapa banyak. Untuk perusahaan seperti mereka, pengembangan pembukaan terbaik adalah mendapatkan pesanan besar. Dengan keuntungan dari proyek besar ini, perusahaan renovasi baru akan dapat memenangkan hati para karyawannya, dan keuntungannya akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, mereka dapat menggunakan periode penyangga ini untuk memperluas bisnis dan tumbuh. Lukas segera mengerti, tapi sulit untuk membuka bisnis dengan pesanan besar. Kemungkinan besar akan sangat sulit bagi perusahaan pada awalnya. Setelah bertahan selama 1 atau 2 bulan, orang mungkin menyerah dan perusahaan mungkin runtuh. Foggy berkata, saya juga berpikir demikian, tetapi persaingan di sini di New York terlalu ketat. Jika mereka ikut campur dengan gegabah, mereka mungkin, dia menirukan gerakan menukik angsa dengan satu tangan. Lukas tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak khawatir tentang pekerja lama, tetapi tentang anak-anak, kan? Foggy mengangguk tanpa sadar. Betul sekali. Para pekerja lama tersebut dapat terus bekerja sebagai buruh tanpa perusahaan. Bahwa hidup tidak terlalu buruk dan mereka tidak akan terlalu menderita. Namun, tidak mudah bagi selusin anak ini untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam rekonstruksi komunitas, dan mereka tidak berhenti dalam 2 bulan terakhir. Jika usaha pertama gagal, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bergabung dengan geng, menjual ganja, dan berakhir mati di jalanan atau di penjara. Luke memahami kekhawatiran ini. Kemunduran bukanlah masalah bagi seseorang yang berusia 30-an atau 40-an. Namun, anak-anak setengah dewasa di jalanan Clinton baru saja memulai. Para remaja muda yang tumbuh di lingkungan yang keras ini sensitif. Jika mereka melakukan semua yang mereka bisa tetapi masih gagal, akan sangat mudah bagi mereka untuk berpikir, karena bekerja keras tidak membawa saya kemana-mana, mengapa repot-repot. Pada saat itu, mereka akan memilih jalan yang tidak bisa kembali, dan mungkin ditakdirkan untuk mati tiba-tiba sebelum mereka berusia 30 tahun. Berpikir sejenak, Luke menatap Foggy. Bagaimana kamu ingin aku membantu? Kabut tertawa. Yah, kamu cukup tahu. Jika Anda dapat menemukan rumah yang membutuhkan renovasi, saya dapat mengirim mereka untuk menawarkan layanan mereka segera. Tertegun sejenak, Luke memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya memberi Anda informasi tentang tempat-tempat dengan kerusakan yang lebih parah, dan Anda akan membuat mereka pergi ke layanan mereka? Foggy mengangguk. Seperti pasangan yang bertengkar, kebakaran tak terduga, pipa pecah, bencana alam, rumah semacam ini. Itu tidak akan terlalu mempengaruhimu. Luke merasa geli. Ide Foggy tidak buruk. Organisasi dengan informasi paling banyak di New York adalah NYPD. Tidak mudah bagi sebuah perusahaan kecil dengan 20 orang untuk beroperasi. Mereka harus berlari berputar-putar melakukan pekerjaan kecil setiap hari. Di sisi lain, hal seperti ini tidak bisa dianggap sebagai rahasia. Warga tidak akan bisa menyembunyikan kecelakaan yang terjadi di rumah mereka dari tetangga, sementara NYPD lah yang memiliki semua informasi ini. Luke tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Dia hanya berkata, biarkan aku memikirkannya. Saya akan memberi Anda jawaban besok. Petik 2. Dia akan bangun, ketika dia mengingat sesuatu. Benar, siapa kira-kira selusin anak yang ingin bekerja di perusahaan itu? Foggy menatapnya dengan aneh. Charlie, Rachael, Hudson, Moby, Dito, kamu sudah familiar dengan kebanyakan dari mereka. Senang? Luke tersenyum dan berdiri. Yah, aku senang mereka mau berjalan di jalan yang benar. Sepertinya semua kerja kerasku tidak sia-sia. Melihat Luke meninggalkan kantor, Foggy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan suara rendah,
bukankah kerja kerasmu hanya menyuap ibu mereka dengan uang untuk memaksa bocah-bocah ini pergi dan membawa batu bata? Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan geli. Lupakan, paling tidak, anak-anak ini punya harapan. Ada hampir 150 remaja dan dewasa muda yang berpartisipasi dalam proyek rekonstruksi masyarakat, tetapi hanya 16 dari mereka yang ingin melanjutkan perusahaan renovasi, yaitu sekitar 10%. Luke telah menghabiskan ratusan ribu dolar semuanya, dan telah memberi selusin anak-anak ini kesempatan untuk memilih masa depan yang berbeda. Dia tidak bisa cerewet tentang perbuatan baik ini. Tentu saja, Luke bisa mendengar apa yang dikatakan si gendut di belakangnya. Untungnya, dia cukup terbuka tentang hal itu. Dia turun ke bawah sambil tersenyum dan memberitahu Selina tentang hal itu di dalam mobil. Setelah mendengarkannya, Selina berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk. Sepertinya tidak sulit, kan? Tidak sulit untuk menyaring informasi yang tidak terkait dengan urusan pribadi, dan mereka tidak membutuhkan banyak pekerjaan. Lukas mengangguk. Ketika dia mengatakan itu tidak sulit, dia mengacu pada program pintar. Baik siput kecil maupun sponge dapat melakukan penyaringan. Adapun berita di radio polisi, itu sudah di bawah pengawasan siput kecil. Ini benar-benar tidak sulit, kata Luke santai. Jadi, saya akan menggunakan perusahaan cangkang untuk menginvestasikan sejumlah uang dan membeli sebagian sahamnya. Selina, hah, Lukas tertawa. Apakah Anda ingat mengapa saya mendirikan proyek rekonstruksi masyarakat? Membuat anak-anak nakal itu membawa batu bata sampai mereka muntah, jawab Selina tanpa berpikir. Dia kemudian mengerti. Astaga, Anda ingin mereka membawakan batu bata untuk Anda selamanya. Luke mengangguk tanpa basa-basi. Tentu saja, itu adalah pekerjaan kerah biru yang stabil yang ingin dilakukan oleh banyak orang di New York. Selina, asalkan kamu bahagia. Tidak perlu banyak biaya untuk memulai perusahaan ini. Setelah 2 bulan ini, semua orang sangat menyadari betapa bagusnya para pekerja tua itu, rumah yang diperbaiki adalah buktinya. Seiring dengan mengadopsi saran Foggy bahwa mereka pergi ke pintu untuk menggembar-gemborkan layanan mereka, perusahaan sama sekali tidak akan rugi. Satu-satunya masalah adalah bahwa pada awalnya akan sedikit lebih sulit bagi 10 atau lebih magang, temporer, ini untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi apakah itu hal yang buruk? Seperti kata pepatah, jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar, Anda harus makan kotoran terlebih dahulu. Setelah memakan kotoran ini, selusin anak-anak dari daerah Clinton akan menjadi bagian dari kader lama dari perusahaan renovasi. Mereka masih memiliki jalan panjang di depan mereka.